lagi dengan kakak, kamu di satu. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Yuk kita mulai. Nah, di persamaan trigonometri ini nanti pasti akan identik dengan fungsi sin, cos, dan tan. Untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu persamaan yang bentuk sin. Di sini jika ada sin x sama dengan sin a, maka nilai x-nya ada dua. Yang pertama x sama dengan a plus minus k dikali 360 derajat. Dan yang kedua x sama dengan kuadran 2 180 derajat min a plus minus k dikali 360 derajat, di mana k-nya adalah bilangan cacat. Bilangan cacat yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh soal. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri 2 sin 2x plus 10 derajat sama dengan 1. Nah, ini gimana cara menentukan nilai x-nya? Kita gunakan persamaan trigonometri di atas. Yang pertama berarti kita akan buat di sebelah kiri menjadi, yang pertama kita pindahkan duanya menjadi sin 2x plus 10 derajat sama dengan setengah. Nah, di sini sin yang nilainya setengah, kita tahu bahwa nilai sin yang setengah adalah 30 derajat dan 180 min 30 atau 150 derajat. Jadi yang pertama kita punya persamaan sin 2x plus 10 derajat sama dengan sin 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan untuk yang pertama bahwa 2x plus 10 derajat sama dengan 30 plus minus k dikali 360 derajat. Ya, sampai di sini gampang ya. Kemudian kita pindahkan 10 derajat ke sebelah kanan, berarti menjadi 2x sama dengan 30 kurang 10, 20 derajat plus minus k dikali 360 derajat. Kemudian x-nya berarti sama dengan 20 tinggal dibagi dengan 2. Oke, berarti ini 10 plus minus k dikali 180 derajat, semuanya kita bagi 2. Nah, di sini berarti kita tinggal menentukan nilai x yang memenuhi. Oh ya, misalnya ini interval yang diminta adalah pada 0 sampai 360 derajat. Nah, berarti nanti kita akan cari nilai x-nya. Yang pertama untuk k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 180, berarti 10 derajat. Oke. Kemudian yang kedua, kalau k-nya sama dengan 1, berarti kita ubah k-nya menjadi 1, berarti 10 ditambah 1 kali 180 derajat, berarti 180 tambah 10, berarti x-nya sama dengan 190 derajat. Kalau k-nya sama dengan 2, kemudian yang kedua k-nya 2, berarti ini 10 plus minus k-nya 2, 2 kali 180, 360. 360 tambah 10, 370. Ya, jadi yang ini tidak memenuhi karena interval yang diminta 0 sampai 360 derajat. Kemudian, apakah di sini sudah selesai? Belum ya, ini baru yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah berarti di sini 2x plus 10 derajat sama dengan sudut yang kedua 180 min alfa atau 150 plus minus k dikali 360 derajat. Sama, kita pindahkan 10-nya ke sebelah kanan menjadi 2x sama dengan 140 ya plus minus k dikali 360 derajat. Kemudian x-nya kita bagi 2 semua menjadi 70 plus minus k dikali 180 derajat. Yang pertama untuk k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 70. Kemudian k-nya sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 180 tambah 70, 250 derajat. Kalau k-nya 2, kelebihan ya, 360 ditambah 70, kelebihan 400-an.
berarti tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini ada 4, yaitu 10 derajat, kemudian 70 derajat, 190 derajat, dan yang terakhir 250 derajat. Nah, penulisan HP ini juga diurutkan ya dari derajat terkecil sampai yang terbesar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk cos. Ya, di sini jadi kalau ada persamaan bentuk cos, jika cos X sama dengan cos A, ini cos X sama dengan cos A, maka nanti penyelesaiannya atau nilai X-nya bisa kita tulis yang pertama X sama dengan A plus minus K dikali 360 derajat. Ini masih sama kayak fungsi sin tadi. Yang membedakan adalah yang kedua, di mana X-nya sama dengan negatif A. Di sini negatif A plus minus K dikali 360 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 3x plus 45 derajat sama dengan setengah akar 2 pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya mirip-mirip dengan sin tadi. Berarti kita konversi dulu nilai cos yang setengah akar 2. Ya, jadi yang pertama ada, untuk yang pertama cos 3x plus 45 derajat sama dengan cos berapa? Cos yang setengah akar 2. Ya, cos 45. Ya, untuk yang kedua berarti cos 3x plus 45 derajat sama dengan cos min 45 derajat sesuai dengan bentuk ini ya. Sehingga kita punya yang pertama adalah 3x plus 45 derajat sama dengan 45 plus minus K dikali 360 derajat. Ini sama kayak yang sin. Berarti kita tinggal geser 45-nya ke kanan menjadi 3x sama dengan 45 kurang 45. 0 ya, berarti ini 0 plus minus K dikali 360 derajat. Lalu kita bagi 3 semuanya. 0 bagi 3, 0. Tetap 0 plus minus K dikali 120 derajat. Oke, untuk K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 0 derajat ya, karena ini 0 ditambah 0. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan berarti 0 ditambah 120, berarti ini 120 derajat. Yang ketiga, untuk K-nya sama dengan 2 masih memenuhi ya, karena intervalnya 0 sampai 360. K-nya 2 berarti 0 ditambah 2 kali 120. Ya, X-nya sama dengan 240 derajat. Kemudian yang ketiga, yang keempat maaf, yang ini K sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 0 ditambah 360 derajat. Berarti di sini 360 derajat ya. Jadi sampai K-nya sama dengan 3 masih terpenuhi. Kalau K-nya 4 sudah kelebihan ya. Kalau K-nya 4 berarti 0 ditambah 4 kali 120, maka dia kelebihan, lebih dari 360 derajat. Maka HP-nya cukup sampai 360 derajat ini. Kemudian untuk bentuk yang kedua, bahwa cos 3x plus 45 derajat sama dengan cos min 45. Berarti kita punya 3x plus 45 derajat sama dengan min 45 plus minus K dikali 360 derajat. Ya, yang pertama berarti kita pindah 45-nya ke sebelah kanan menjadi 3x sama dengan min 45. Min 45 berarti berapa? Ya, min 90 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Kemudian kita bagi 3 semua. X sama dengan, berarti kalau kita bagi 3 menjadi min 30 plus minus K dikali 120 derajat. Nah, sekarang kita ambil K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 30 ditambah 0. Berarti jawabannya berapa? Ya, berarti X-nya sama dengan min 30. Nah, tapi di sini interval yang diminta adalah 0 sampai 360, sehingga nilai min 30 ini tidak memenuhi. Coba kalau kita ambil K-nya sama dengan 1. K-nya 1, maka X-nya sama dengan min 30 ditambah 1 kali 120. Berarti 120 dikurang 30 ya, berarti ini masih memenuhi.
memenuhi, berarti X-nya 90 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, maka X-nya sama dengan, kalau 2 berarti 240 dikurang 30. Ya, berarti X-nya adalah 210 derajat. Yang keempat, kalau K-nya sama dengan 3, gimana? Kalau K-nya 3 berarti 360 dikurang 30. Ya, berarti X-nya adalah 330 derajat. Nah, kalau K-nya 4, ini gede ya, dikurangi 30 lebih dari 360. Jadi tidak memenuhi untuk K sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 3x plus 45 derajat sama dengan setengah akar 2 adalah, ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis. Yang pertama adalah 0 derajat, kemudian 90 derajat, 120 derajat, kemudian ada 210 derajat, lalu ada 240 derajat, sama di sini 330 derajat, dan yang terakhir 360 derajat. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 3x plus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Untuk bentuk yang ketiga adalah tan. Oke, untuk persamaan tan, di sini jika tan X sama dengan tan A, maka nilai X-nya adalah A plus minus K dikali 180 derajat. Nah, tan ini paling beda ya. Di sini tan ternyata di sini plus minus K dikali 180 derajat. Kalau sin dan cos tadi plus minus K dikali 360 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tan 2x sama dengan 1. Nah, pada interval 0 sampai 360 derajat. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, kita akan ubah yang akar 3 kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti ini akar 3 tan 2x sama dengan 1. Kita akan pindah akar 3-nya menjadi tan 2x sama dengan 1 per akar 3. Nah, kita tahu 1 per akar 3 kalau kita rasionalkan berarti dikali akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi tan 2x sama dengan, ya, sepertiga akar 3. Ya, jadi di sini sepertiga akar 3. Nah, kita tahu bahwa nilai tan yang sepertiga akar 3 adalah berapa? Ya, 30 derajat. Berarti kita punya yang di sini tan 2x sama dengan tan 30 derajat. Sehingga kita udah punya bentuk yang sama dengan persamaan trigonometri di atas, bahwa akhirnya kita tinggal tulis 2x sama dengan 30 plus minus K dikali 180 derajat. Sehingga kita bagi 2 semua menjadi X sama dengan 15 derajat plus minus K dikali 180 bagi 2, ya, 90 derajat. Nah, kita tinggal ambil K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan, sama kayak tadi ya, berarti 15 derajat ditambah 0. Ya, 15 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 90 ditambah 15, berarti berapa? 105 derajat. Oke. Kemudian kalau K-nya sama dengan 2, kalau 2 berarti 15 ditambah 2 kali 90. 2 kali 90 adalah 180. Jadi 180 ditambah 15 derajat, nilai X-nya adalah 195 derajat. Kemudian yang keempat, K-nya sama dengan 3, maka nilai X-nya sama dengan, berarti 15 derajat ditambah 3 dikali 90. 3 kali 90 adalah 270. Jadi 270 ditambah 15, berarti 285 derajat. Yang keempat, kalau K-nya sama dengan 4, berarti 360 derajat ditambah 15, melebihi interval ya, berarti tidak memenuhi. Kalau tan hanya ada 1, sehingga HP-nya langsung bisa kita tulis. Yang pertama 15 derajat, kemudian 105 derajat, 195 derajat, dan 285 derajat. Nah, jadi ini himpunan penyelesaian untuk tan. Lebih mudah bukan? Selanjutnya kita akan kasih contoh bentuk persamaan trigonometri yang mirip dengan persamaan kuadrat.
Nah, jadi biasanya ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin kuadrat X min 3 sin X plus 2 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka kita tinggal faktorkan bentuk persamaan trigonometri ini menjadi, berarti untuk menjawab ini adalah kita faktorkan dulu. Yang pertama berarti di sini sin X, sini juga sin X. Ya, jadi kalau dikali hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya negatif 3. Berapa sama berapa? Ya, berarti sin min 1 min min 2. Berarti kita peroleh di sini sin X sama dengan 1 dan sin X sama dengan 2. Nah, di sini nilai sin X sama dengan 1. Maka nilai X yang memenuhi adalah apa? Nilai sin yang nilainya 1. Berarti berarti nilai X-nya langsung ya. Berarti kita bisa langsung tebak X sama dengan 90 derajat. Kemudian kalau sin X sama dengan 2, berarti berapa yang nilainya 2? Nilai sin nggak ada yang lebih dari 1. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada 1, yaitu HP-nya berarti adalah 90 derajat. Ya, nanti untuk kalau bentuknya aneh-aneh berarti tinggal kita faktorkan. Setelah difaktorkan, cari nilai X-nya. Jika fungsinya masih rumit, maka gunakan persamaan trigonometri tadi. Ada 3 ya, ada sin X, kemudian ada cos X sama tan X. Nah, untuk himpunan penyelesaian persamaan trigonometri ini adalah 90 derajat. Gampang kan? Untuk bentuk yang terakhir, yang keempat ini, kadang-kadang ada juga bentuk soal yang A sin X plus B cos X. Kalau ada bentuk A sin X plus B cos X, maka kita bisa ubah menjadi bentuk K cos X min alpha. Ya, dimana K-nya di sini adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, kemudian alfanya dapat dari mana, Kak? Tan alfa diperoleh dari nilai tan. Tan alfa sama dengan A per B, atau koefisien sin per koefisien cos. Nah, di sini rumus pentingnya adalah ini ya. Nanti untuk mencari nilai K dan mencari nilai alfa. Nah, untuk mencari nilai alfa tinggal di arkesnya. Tinggal arkes dari tannya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, tapi di sini ada ketentuan-ketentuannya. Bahwa ketentuan tambahannya adalah nanti nilai A dan B-nya. Jadi semua nilai positif dan negatifnya bergantung pada A dan B-nya. Yang pertama untuk A positif dan B positif, ini artinya nilai sin-nya positif dan nilai cos-nya positif, maka jatuh di kuadran berapa yang positif sama positif? Ya, di kuadran 1. Nih, di kuadran 1. Kemudian kalau A-nya positif, kemudian B-nya negatif, maka dia ada di kuadran berapa? Kalau sin-nya positif, cos-nya negatif, berarti ada di kuadran 2 ya. Kemudian yang ketiga, kalau A-nya negatif dan B-nya juga negatif, kalau dua-duanya negatif, sin sama cos-nya, maka dia ada di kuadran ketiga. Lalu yang terakhir, kalau A-nya dia negatif, kemudian B-nya positif, atau nilai sin-nya negatif dan cos-nya positif, maka ada di kuadran 4. Ini. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal ya. Untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2. Nah, karena ini ada fungsi sin dan cos, kita akan ubah dulu yang di sebelah kiri ini menjadi bentuk K cos X min alpha ya. Jadi kita akan ubah bentuk sebelah kiri ini menjadi K cos X min alpha. Di mana A-nya adalah 1, berarti A-nya di sini 1, B-nya berarti min akar 3. Sehingga kita akan cari K-nya terlebih dahulu, sehingga K-nya sama dengan tadi rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat. A-nya tadi 1 ya, berarti tinggal 1 kuadrat. Ditambah B-nya adalah negatif akar 3, berarti negatif akar 3 dikuadratin di sini. Berarti hasilnya adalah 1 ditambah 3 ya, berarti sama dengan akar 4 atau nilainya adalah 2. Ya, kemudian kita cari nilai
alfanya berarti gimana? Pakai yang kedua. Yang kedua adalah tadi tan alfa. Tan alfa sama dengan A per B. Berarti di sini A per B atau tan alfa sama dengan 1 per min. Oke, berarti ini 1 per min akar 3. Atau kita bisa konversi nilainya, berarti ini atau dirasionalkan dulu dikali akar 3 per akar 3 menjadi berapa ini? Ya, berarti ini min 1 per 3 akar 3. Nah, di sini kalian tadi lihat ya, A-nya positif, B-nya negatif. Kalau A-nya positif, B-nya negatif, berarti di kuadran berapa? Sin-nya positif dan cos-nya negatif. Berarti ada di kuadran 2 ya, berarti ini di kuadran 2. Kuadran 2. Jadi nilai tan alfa di sini tan alfa sama dengan min sepertiga akar 3. Sehingga alfanya adalah, kalau tan yang sepertiga akar 3 kan tan 30 ya. Berarti kalau di kuadran 2 tinggal alfanya adalah 180 derajat dikurang 30 derajat. Berarti alfanya adalah 150 derajat. Ya, sehingga bentuk yang sebelah kiri ini dapat kita ubah menjadi K cos X minus alfa sama dengan di situ akar 2 ya, sesuai rumus ini ya. Berarti kita akan ubah K-nya menjadi 2 cos X min alfanya adalah 150. Di sini sama dengan akar 2. Nah, lalu gimana? Ini udah menjadi bentuk persamaan trigonometri cos biasa ya. Berarti 2-nya kita geser ke sebelah kanan menjadi dibagi ya. Berarti ini cos X min 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, cos yang nilainya setengah akar 2 tadi ada 2 ya. Berarti yang pertama adalah cos X min 150 derajat sama dengan cos 45, sama yang kedua nanti berarti di kuadran 4 atau min 45. Berarti kita tinggal ubah ini menjadi X min 150 derajat sama dengan 45 plus minus K dikali 360 derajat. 150 tinggal geser ke kanan menjadi X sama dengan 150 ditambah 45. Berarti 195 ya, plus minus K dikali 360 derajat. Nah, kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 195 derajat. Kalau K-nya 1, 360 plus 195 kelebihan ya, karena intervalnya 0 sampai 360. Jadi HP-nya ini. Kemudian yang kedua, bentuk cos berarti kalau tadi yang pertama 150 derajat, ini cos 45, berarti yang kedua adalah cos X min 150 derajat sama dengan cos negatif 45 derajat. Atau di sini X min 150 derajat sama dengan min 45 plus minus K dikali 360 derajat. Kita tinggal geser 150-nya ke sebelah kanan menjadi X sama dengan 150 dikurang 45. Berarti berapa ini? 105 ya, plus minus K dikali 360 derajat. Jadi untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 ditambah 105 derajat. Berarti ini 105 derajat doang ya. Kalau K-nya 1, kelebihan. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 ya HP-nya, yaitu yang di sini X-nya 195 dan 105. Jadi dapat kita tulis HP-nya adalah 105 derajat dan 195 derajat. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 pada interval 0 sampai 360 derajat. Ya, ini agak sedikit panjang, tapi ini gampang ya. Nanti tinggal kalian hafalkan rumus yang penting adalah rumus K yang ini, dan tadi ya rumus alfanya, tan alfa diperoleh dari A per B. Kemudian demikian pembahasan tentang persamaan trigonometri. Jadi ada 4 ya, tadi ada bentuk sin, ada bentuk cos, kemudian ada bentuk tan, dan ada bentuk yang keempat, yaitu gabungan antara sin dan cos yang harus diubah ke bentuk K cos X min alpha. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.